Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini seperti biasa kita berjumpa di Special Talk Show bersama saya Agustiada. Dan pada malam hari ini pula saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh kedua narasumber kita ataupun pembicara kita di malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Bapak Dr. Bustami Usman SH SAP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, cerita sedikit bagaimana kabar Anda, kemudian... Alhamdulillah sehat, walaupun ini keadaan sejuk, dingin, nah hujan. Iya. Dan tetap semangat ya. Tetap semangat. Pak, terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir di Studio Aceh TV untuk berbagi informasi. Ya, baik. Kemudian kita sapa, Assalamualaikum dan selamat malam untuk Bapak AKBP Junaidi Esos, selaku Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya izin untuk memanggil Bapak Pak Junaidi biar akrab ya Pak ya. Pak, sebelum kita masuk ke dalam tema pada malam hari ini yaitu santri mandiri, cerdas dan kreatif tanpa narkoba. Untuk Anda juga pemirsa, kami membuka kesempatan yang ingin bertanya di sesi kedua nanti di nomor telepon yang nanti akan tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Bustami dulu nih Pak. Sebelum masuk ke dalam tema pada malam hari ini, saya pengen tahu juga bagaimana sepak terjang karir Anda. Karena kalau katanya, kita kalau belum kenal maka tak sayang katanya. Boleh cerita sedikit Pak, silakan. Alhamdulillah karir saya sebenarnya dari bawah sekali. Saya dari pegawai kantor camat. Kemudian menanjak ke kantor bupati. Kemudian pindah ke Bapeda Aceh. Kemudian jadi Kepala Biro Istimewa Aceh, kemudian jadi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sudah 3 kali, kemudian pernah pejabat PJ Wali Kota Langsa, dan juga Kepala Badan Kesbang Aceh. Alhamdulillah. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Iya, ini kan sebelumnya tidak ada kaitannya dengan Dayah, kemudian Anda terjun ataupun mengabdi diri di Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Ini seperti apa perjalanannya Pak? Sebenarnya begini, saya kan pernah di Bapeda. Kalau Bapeda itu kan sudah pernah saya 12 tahun Bapeda. Jadi semua dinas tahu topoksinya. Jadi begitu kita turun sana, sudah tahu luar, gampang kita atur gitu. Ya. Kemudian aja Kepala Biro Istimewa Aceh juga bidang agama. Kalaupun saya sebenarnya juga pendidikan saya doktornya ekonomi, S2 Visipol politik kan. Tapi pernah dayah waktu SMA gitu. Nah, jadi pernah mengalami. Pernah berada di posisi di dayah tuh masa SMA. Masih santri 3 tahun di SMA, tinggal dayah sekolah ke SMA. Bagaimana kalau Anda melihat pendidikan dayah di zaman dahulu dengan zaman sekarang perbedaannya seperti apa nih Pak? Kita melihat memang sistemnya masih sama. Cuman sekarang sudah ada lebih modern. Maksudnya sekarang kan sudah ada langsung banyak dayah ada sekolah, ya kan? Kebanyakan gitu. Tapi masih juga ada salafi. Salafi itu artinya nggak ada sekolah, hanya belajar kitab kuning. Kemudian sekarang banyak terpadu. Ada sekolah, ada dayah, gitu, satu atap. Ya kan? Kemudian juga santrinya juga sekarang berbeda. Dulu barangkali dayah itu santrinya terbatas, artinya terbatas dari orang kampung. Kemudian sekarang saya gembira sekali sekarang anak-anak pejabat ini sudah begitu semangat untuk tinggal di dayah, untuk boarding di dayah, santri menginap dayah. Ini luar biasa, sehingga ada nuansa baru sekarang bahwa dayah itu begitu dinamis sekarang, ya. Kemudian santri pun bertambah banyak, ya. Kemudian dayah juga bertambah banyak kualitasnya. Gitu. Jadi memang ada kesan suasana yang baru karena masuknya anak-anak pejabat juga. Ya, tapi budaya di dayah harus kita pertahankan. Artinya dayah itu kan pertahankan keakraban antar santri dengan guru, takzim ke guru, itu luar biasa. Itu mesti kita pertahankan. Beda dengan sekolah umum atau di kampus. Nah, ini keakraban, ketakziman, hormat pada guru itu luar biasa. Nah, kualitasnya semakin baik ya Pak? Semakin baik. Kalau misalnya dari dayah, alumni dayah, kuliah ke UIN misalnya, itu
daripada bandingkan dengan anak SMA umum ke UIN, itu kalau debat kayaknya lebih masalah agama lebih kualitas dari pesantren. Oke, Ya, betul. begitu. Terima kasih banyak untuk Bapak Bustami. Saya lanjut ke Bapak Junaidi. Mungkin pemirsa sudah tidak asing ya melihat wajah Bapak Junaidi. Ya baik, Pak Junaidi, sama seperti pertanyaan saya kepada Bapak Bustami, seperti apa karir Anda sampai akhirnya Anda menjadi AKBP Junaidi Esos? Ya, benar sekali. Terima kasih. Kami juga pertama dari bawah sekali, yaitu Bintara dulu, tahun 84. Kemudian 95, saya diberi kesempatan untuk mengikut secapa reguler, hampir setahun di Sukabumi. Kemudian kali berikutnya saya pernah, yang lama-lama aja, menjabat Kapolsek Jempabiren Oke. selama 3 tahun lebih. Kemudian pindah menjadi Wakapolres Aceh Timur 3 tahun 3 bulan. Terakhir saya di Direktorat Reserse Narkoba Aceh selama hampir 6 tahun sudah. Cuma tetap jabatan Kepala Bahagian Pengawasan Penyidikan, itu tugas saya. Nah, tugasnya seperti apa sih Pak tuh? Saya Ka- kurang tahu. Jadi kalau tugas-tugasnya. pengawasan penyidikan itu sebagai sistem pengawasan internal. Jadi mengawasi perilaku penyidik dari penyelidikan sampai penyidikan, kita awasi pelakunya. Jadi kalau ada komplain kita yang jangan komplain penyidikan. Tugas Kalau utama. di Tres Narkoba ini sejak kapan nih Pak? Tahun awal 2012 sampai sekarang. Dari tahun 2012 sampai sekarang Iya. Anda dipercayakan. Iya, iya. Nah, Anda artinya Anda sudah banyak melihat bagaimana situasi rawan narkoba di Aceh dia Pak ya. Iya. Nah, kalau melihat dari kacamata para pihak kepolisian, seperti apa sekarang Acehnya? Semakin banyak narkotika ini. Jadi pengedarnya semakin banyak. Aha. Kalau saya baca 3 tahun terakhir ya. Boleh, silakan Pak. 2015 jumlah kasus yang ditangani seluruh Aceh ini 1.170 kasus. Kemudian 2016 naik 1.444 kasus. 2017 sampai dengan saat ini masih ada 20 hari lagi, menjadi 1.526 kasus. Ini semakin meningkat. Kemudian tersangka juga meningkat. Tahun 2015 jumlah tersangka 1.865 orang tersangka, dengan perincian tersangka laki-laki 1.631 orang dan perempuan 54 orang. Kemudian tahun 2016 tersangka naik lagi menjadi 1.950 orang dengan perincian 1.905 laki-laki dan 46 perempuan. Tahun terakhir 2017 ini naik. Tersangka jumlahnya 2.153 orang, laki-laki 2.061 orang dan perempuan 92 orang. Kemudian kita juga melihat pelajar dan mahasiswa. Tahun 2015 tersangka pelajar 91 orang, Oke. mahasiswa 107 orang. Kemudian tahun 2016 pelajar 114 orang, mahasiswa 94 orang. Terakhir ini pelajar 93 orang, mahasiswa naik 131 orang. Wow. Di antara tersangka yang paling banyak adalah wira swasta. Nah, ini tahun 2015 665 orang. 2016 menjadi 817 orang. Dan terakhir lalu 2017 881 orang. Oke. Ini menaik. Betul. Kemudian juga tidak kalah perempuan, YRT, ibu rumah tangga. Tahun 2015 665 orang Wow. jumlah Aceh ini. Tahun 2016 saya ulangi, tahun 2015 37 orang. Salah tadi. 2016 29 orang dan 2017 yang ibu rumah tangga 61 orang. Ini perkembangan. Kenapa perkembangan? Narkotika ini adiktif,
pecandu ini susah diobati. Maka seharusnya pecandu ini dia masuk panti rehabilitasi, tempatnya lokasi rehabilitasi. Betul. Sehingga dia tidak menyebar, tidak menular. Maka sekarang yang di penjara pun, di LP pun dia masih butuh narkotika. Kecanduan ini, kecanduan luar biasa ini. Iya, iya. Ya, sehingga dia tetap berusaha dapat narkotika dan anehnya dia pesta bersama dalam hal yang dapat dilarang. Ya. Sehingga bertambah. Jadi Pak, ini setiap tahun ini bertambah nih Pak. Iya. Nah ini yang bertambahnya adalah pengedar, pemakai atau bagaimana nih Pak? Ini saling keterkaitan ini, terkait dia. Jadi antara demand dan supply saling keterkaitan. Sebaling banyak demand, berarti banyak pengedarnya. Penyebabnya apa itu Pak? Penyebab orang bisa melakukan hal tersebut sampai Narkotika. akhirnya, oke. Yang pertama ini banyak penyebabnya, ya. Antara lain awalnya karena mungkin ingin coba-coba, Betul. atau yang sering diajak oleh kawannya pakai gratis pertama. Yang kedua mesti gratis. Yang ketiga nggak ada obat, dia patungan belinya. Oke. Nah, berikutnya udah ketergantungan. Kalau suami ibu misalnya, mohon maaf nih, Iya. udah tergantung satu ketika ini ada uang, itu ada yang hilang nanti. Apakah emasnya, bajunya, semua yang dapatkan uang akan hilang. Mungkin juga anak. Kalau anak ini misalnya kuliah dengan narkotika, itu mungkin milik orang tuanya diambil. Baik. Lama-lama milik tetangganya. Lama-lama milik bersama. Karena narkotika ini kecanduan semakin hari semakin bertambah Betul. dosisnya. Kalau hari ini yang ngisap sekali udah ada efeknya. Lama-lama 2 kali, lama-lama 3 kali, lama-lama 6 kali baru ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya. Saya bertanya pada pengguna narkotika ini. Saya sebagai asesor di BNN sekarang ini. Kalau Anda berangkat dari Banda Aceh ke Singkil itu, kalau 4 kali ngisap, sampai ke mana? Guru tepu nggak naik, Pak. Oke. Itu supir. Iya, Tapi kalau 11 kali ngisap, dari Banda Aceh, tanpa isap langsung ke Singkil. Kasih tembus ya Pak ya. Itu perangsang. Oke. Tapi akibatnya kalau sudah obatnya habis reaksi, dia gimana ya? Nggak ada tenaga lagi. Oke. Tidur, nggak ada tenaga. Ya. Jadi kenapa? Udah merusak semuanya. Jadi narkotika ini terutama akibat hormon dopamin yang diproduksi secara berlebihan ke pusat pengenalan otak di depan ini, namanya ini prefrontal cortex ini cepat pengendali ini. Lama-lama bisa rusak. Betul. Jadi orang yang kena narkotika, termasuk pornografi, ini hilang pengendaliannya, hilang rasa malu, hilang semuanya, hilang etika. Baik. Ini. Oke. Baik, terima kasih Ya. Pak Junaidi. Nanti kita sambung kembali. Ya. Pemanasan mungkin sudah cukup. Nanti di sesi kedua kami akan kembali tetap di Special Talk Show. Siapa pasang kelambu anti nyamuk?